Sorry. Oke, it's recording now. Yes. Itu juga untuk teman-teman. Ada yang menanyakan mungkin dari pertemuan kemarin yang terakhir, yang pembahasan itu mengenai definisi dari manajemen strategis. Silakan. Kalau enggak, kita lanjut. Ini saya coba share screen. Here we go. Mana itu ya? Sebentar-sebentar. Ini belum bisa buka ya. Oke. Ini yang mau masuk dulu. Oke. Di layar teman-teman terlihat ya, pertemuan kedua ini kita akan membahas itu mengenai visi, gitu karena visi dari perusahaan, kemudian misinya itu apa, ya kan, dan kemudian tujuan dari perusahaan dan juga falsafah perusahaan ya. Oke, teman-teman ada yang tahu mungkin apa itu visi gitu loh. Apa itu visi, apa itu misi? Mana yang terlebih dahulu, visi atau misi? Vision or mission gitu ya. Mana yang lebih dahulu harus ada gitu loh. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini. Apa itu visi? Visi itu kita bicara mengenai deskripsi deskripsi apa yang ingin dicapai oleh organisasi, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi yang dimiliki secara penuh gitu loh. Atau juga bisa dikatakan bahwa visi itu adalah pandangan jauh ke depan atau wawasan luas. Jadi nggak hanya sekedar setahun dua tahun, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang gitu kan ya. Ini perusahaan saya atau organisasi yang saya dirikan ini mau dibawa kemana kan gitu ya. Makanya sebenarnya sebut kemana, dan bagaimana perusahaan itu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Jadi dalam artian begini loh, ini perusahaan ini kalian misalnya punya usaha kan, kalian bikin usaha gitu kan ya, misalnya kalaupun sekarang kecil tapi kan kalian pasti punya cita-cita bahwa gue pengen usaha gue ini bertahan lama dan bertumbuh besar gitu. Jadi kan pasti seperti itu kan. Jadi perusahaan ini misalnya 2 tahun ke depan, misalnya kalau mungkin saat ini masih punya satu kedai kopi gitu ya, mungkin masih di sekitar rumah atau di garasi rumah, tapi kan kedepannya kan kalian ingin kan someday gitu kan ya, suatu saat nanti ya pastinya saya akan menambah cabang atau mungkin apa namanya memperbesar usaha kalian. Kalaupun salah ya kedai kopi tetap satu outlet atau satu kafe, tapi pasti kan kalian ingin ya kedai kopi ini jadi semakin besar gitu kan ya. Ya baik mungkin dari segi jenis makanan atau jenis produk atau jenis menu yang kalian sajikan, ataupun juga misalnya dari segi luasnya kafe kan seperti itu gitu loh. Nah, itu ya. Jadi kita bicara mengenai deskripsi apa yang dicapai oleh organisasi gitu kan ya, setelah organisasi ini mengimplementasikan strateginya. Kemudian juga bicara mengenai visi. Jadi visi itu bicara mengenai pandangan jauh ke depan atau pandangan sifatnya luas. Mau kemana nih organisasi, mau kemana nih perusahaan yang saya dirikan, dan bagaimana perusahaan ini harus dibawa dan tetap bisa berkarya, tetap konsisten, jadi tetap bisa berkarya, bisa tetap eksis. Jadi nggak hanya sekedar eksis, tapi juga bertumbuh gitu loh. Makanya disebutkan adanya antisipatif, inovatif, dan juga produktif gitu loh. Oke. Nah, visi. Ini kita masih bicara visi ya, teman-teman ya. Jadi visi itu berisi gambaran yang menantang mengenai kondisi di masa yang akan datang dan merupakan kondisi yang sifatnya ideal. Jadi ini berisi mengenai cita-cita dan juga citra atau image yang ingin diwujudkan oleh perusahaan. Apa sih kira-kira 30 tahun dari sekarang ini, kira-kira perusahaan saya ini mau dibawa kemana?
perusahaan saya ini mau seperti apa gitu loh. Jadi nggak peduli saat ini mungkin kalian itu masalah kalian masih punya kedai kopi yang misalnya yang ada di garasi gitu ya, mungkin kalian memanfaatkan pojokan garasi rumah kalian yang cukup luas, jadi kalian jadikan sebagai kedai kopi, kemudian juga kalian juga jadikan misalnya beberapa ruangan-ruangan yang kosong itu misalnya sebagai tempat ya tempat nongkrong gitu loh. Jadi jenengan itu seperti itu. Nah gitu loh. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman, monggo. Ya, terima aja. Ya, betul. Maaf. Oke, ini ada yang mau masuk. Oke, kalau ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Nah, bayangkan kalau misalkan kalian itu coba menerapkan visi ini untuk diri kalian gitu loh. Jadi misalkan gini, kalau kalian itu mimpi ke depannya tuh mau seperti apa sih, atau mau jadi apa gitu loh. Di 25 tahun yang akan datang saya ini mau berada di mana gitu loh. Apakah tetap sebagai karyawan atau saya memiliki usaha gitu loh. Misalkan gitu, kalau misalnya kalaupun juga kalian misalnya berada di satu misalnya kalian misalnya sebagai punya usaha, itu harus jelas usahanya seperti apa. Ya kan, usahanya seperti apa. Kalau misalnya kulinernya apa, kuliner itu kan banyak macamnya kan. Kuliner seperti apa, kalau misalnya saya mau punya usaha misalnya ekspedisi, atau mungkin kalian bangun startup company, ya ya kalian harus punya visi ke depan, punya mimpinya, gue startup seperti apa, dan kemudian 25 tahun dari sekarang ini atau 20 tahun yang akan datang, kira-kira posisi startup saya ini mau ada di mana gitu loh. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut ya. Kalau ada sebentar. So, kita lihat dasar-dasar dari perumusan visi itu seperti apa sih? Yang pertama yang pasti mencerminkan atau menggambarkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Kemudian juga memberikan arah dan fokus dari strategi yang jelas gitu ya. Mampu menjadi perekat dan menyatukan beragam gagasan yang sifatnya strategis. Jadi gagasan itu nggak mungkin mencong atau keluar dari rel gitu, tapi harus ada track yang jelas gitu loh. Lo boleh punya gagasan, tapi gagasan itu harus berada di track yang jelas gitu kan ya, di track yang ini gitu. Nah, kemudian memiliki orientasi terhadap masa depan. Yes, kita pasti orientasi ke masa depan. Kita nggak mungkin lagi melihat masa lalu. Dulu perusahaan kami seperti ini, dulu kami punya banyak konsumen kami ini ya, itu kan masa lampau. Tapi yang masa lampau yang dijadikan sebagai pelajaran, tetapi orientasi tetap kepada masa depan gitu loh. Kemudian juga mampu menumbuhkan komitmen dari seluruh jajaran dalam organisasi, baik dari yang level yang paling tinggi sampai level yang terendah gitu ya. Dari level CEO sampai misalnya level staff biasa gitu kan. Dari level CEO gitu kan sampai kepada misalnya office boy gitu. Itu harus punya memiliki komitmen yang sama, komitmen yang memang mereka akan melakukan yang terbaik bagi organisasi gitu loh. Lalu kemudian juga mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Itu harus jelas sih. Jadi visi itu ya harus arahnya ke depan, arahnya harus bisa ya menjamin kesinambungan dari para direksinya, kemudian juga harus bisa menjamin hubungan yang baik antara direksi dengan karyawan gitu loh. Dan juga tanpa keterbatasan dimensi waktu. Ya pastinya kan tetap harus ada gambaran depan nih 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang nih gue mau kemana gitu loh. Seperti itu gitu loh. Tapi tetap ya harus ada batasannya gitu loh. Jangan sampai kita mau jadi yang terbesar. Kita mau jadi masuk kepada Big Five, tapi Big Five itu kapan dan Big Five dalam bidang apa kan itu harus jelas gitu loh. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, mungkin monggo silakan teman-teman. Silakan kalau ditanyakan. Oke, sorry. Oke, ini semua dari ACC. Kalau ada yang belum di ACC, tolong saya diinfo ya.
Okay, so let's go back to this one. Oke, kita sekarang bicara mengenai misi perusahaan. Misi perusahaan ya. Apa itu misi gitu kan ya? Pasti kalian akan bertanya. So, apa bedanya misi, visi dengan misi? Kan gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat. Misi itu adalah tatanan atas nilai dan kepercayaan yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Misi ini memberikan manfaat kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatan. Jadi itu harus inline antara visi dan misi gitu. Ya kan kalau tadi visi itu lebih kepada gambaran ke depannya, ya kan? Pandangan jauh ke depan atau wawasan luas, kemana dan bagaimana perusahaan itu mau dibawa. Nah, kalau sekarang kita bicara misi, kita bicara mengenai tatanannya, ada nilai, value, dan juga beliefs yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Supaya apa? Supaya tujuan organisasi ini bisa terlaksana dengan baik. Misi ini bermanfaat memberikan pedoman pada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya, kan gitu ya. So, dasar-dasar merumuskan misi perusahaan. Pertama adalah mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan. Jadi memberikan alasan yang jelas, detail, mengenai alasan dan keberadaan perusahaan. Kenapa saya harus mendirikan kedai kopi yang ini gitu loh. Ya kan, kenapa saya harus mendirikan kedai kopi yang di rumah, dan juga dengan mempertahankan dengan ya pokoknya ya di rumah gitu loh. Tapi kalian harus punya alasan yang jelas, karena saya misalnya kalian mencoba mewarisi resep tradisi dari orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian kalau dulu bikin kopi seperti ini, dan itu yang kalian coba coba teruskan gitu loh tradisinya. Nah, itu harus ada alasannya gitu loh. Kenapa kedai kopi ini ada gitu loh. Ya kan, kenapa saya harus menggunakan kopi jenis tertentu, itu juga pasti harus ada alasannya kan gitu ya. Lalu yang kedua, mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau diupayakan, baik itu produknya, konsumennya, dan juga sasarannya. Ya kan? Lalu yang ketiga, harus memperhatikan masukan dari para stakeholder. Jadi harus memperhatikan masukan-masukan, jadi input, saran, gagasan dari para stakeholder. So, siapa ini stakeholder? Dan apa bedanya antara stakeholder dengan shareholder gitu kan? Stakeholder itu adalah pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan usaha atau organisasi yang kalian dirikan gitu loh. Misalnya siapa saja? Ya pasti ya pemiliknya kan gitu. Pemiliknya misalnya kalian. Nah, kemudian selain dari pemilik, misalnya ada juga yang penyandang dananya. Misalnya kalau tadi awalnya mungkin kalian masih patungan antara modal yang kalian miliki dengan misalnya modal dari orang tua atau modal dari adik atau sepupu gitu kan ya. Kalau mereka memberikan masukan itu harus diperhatikan gitu kan ya. Lalu siapa lagi? Ya pastinya kalau misalnya perusahaan sudah semakin besar ya pasti ada karyawan gitu kan ya, atau mungkin juga ada supplier ya, mungkin jadi supplier itu jadi pihak yang mensuplai misalnya biji kopi ke tempat kalian, atau mungkin supplier yang mensuplai misalnya peralatan untuk memasak kopinya, untuk menggoreng kopinya, atau untuk mengolah biji kopinya menjadi bubuk yang kalian inginkan. Itu harus diperhatikan gitu loh, gagasan-gagasannya, masukannya, inputnya, bahkan juga masukan dari para konsumen gitu kan ya. Sejatinya kan karena produk yang kalian buat, produk yang kalian sajikan, hidangkan itu kan diberikan kepada konsumen, dan pasti ya kita harus memasang telinga kita dengan lebar-lebar terhadap gagasan ataupun juga input dari konsumen gitu loh. Makanya kenapa ada yang namanya consumer research gitu kan. Jadi kita mencoba selain dari kita melakukan tanya jawab dengan konsumen, ya kita juga melakukan observasi kan, kita mengamati bagaimana konsumen itu berperilaku, bagaimana juga kita melihat konsumen itu menggunakan produk kita gitu kan, bagaimana konsumen itu memberikan
memberikan komentar, atau mungkin saya mengajukan komentar, atau mungkin mengajukan komplain, seperti itu kan. Jadi misinya tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, kendati pun juga ada pengalokasian sumber daya dan juga penetapan tujuan gitu ya. Nah, kalau di misi ini memang tidak ada dimensi waktu dan juga tidak ada tolak ukur tertentu gitu loh. Gitu. Sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, any questions? Silakan monggo. Kalau enggak kita lanjut lagi nih ya. Unsur-unsur daripada misi organisasi. Yang pertama adalah produk ataupun jasa inti yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Lalu yang kedua, target pelanggan dan juga pasar. Kemudian yang ketiga ini teknologi atau fungsi inti yang dilaksanakan. Kemudian juga masuk ke sini juga tujuan perusahaan. Apakah hanya sekedar untuk survival? Ini survival bukan survival. Survival itu hanya sekedar bertahan atau untuk bertumbuh, jadi bertumbuh kembang, atau juga profitabilitas, keuntungan gitu kan ya. Kemudian juga ada lagi filosofi organisasi, kemudian konsep diri organisasi dan juga citra publik atau public image gitu ya. Itu. Oke, next. Oke, kita bicara sekarang mengenai tujuan perusahaan. Pernyataan tujuan merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang sifatnya konkret, gitu kan ya. Peserta pernyataan tujuan itu jadi seperti kayak ada foto atau image dari apa yang diharapkan dari visi dan misi untuk jangka waktu, let's say katakanlah 3-5 tahun ke depan gitu ya. Dan merupakan perjalanan untuk mencapai visi, gitu kan. Jadi visi nanti dibagi-bagi lagi. Bagaimana cara kita bisa meraih visi dengan menentukan tujuan perusahaan kita gitu loh. Karena sini pernyataan tujuan merupakan gambaran jangka menengah dan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi dan juga target yang dibuat. Nah, ini pernyataan tujuan ini perlu mencerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan secara konkret. Jadi jelas ya, jadi pernyataan tujuan merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi. Nah, visi, target yang dibuat, pernyataan tujuan ini ya perlu mencerminkan keadaan kondisi di masa yang akan datang yang ingin dicapai oleh perusahaan secara konkret dan terukur gitu loh. Jadi ada apa namanya? Ada indikatornya gitu loh. Ya kan? Nah, dengan melihat tingkat pencapaian dan dari pernyataan tujuan, jadi manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi ini sudah mengarah pada visi yang ingin dicapai oleh perusahaan gitu loh. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman. Oke, nah di sini dasar-dasar dari penetapan tujuan. Jadi ada pangsa pasar, ada biaya terendah gitu kan, kemudian juga service, ada juga bicara mengenai profit, kemudian juga bicara mengenai inovasi dan juga mengenai efisiensi dan juga tanggung jawab sosial gitu, atau corporate social responsibility gitu loh. Oke. Ada yang bertanyakan sampai sini teman-teman? Monggo. Ya, ada beberapa hal yang sifat daripada tujuan perusahaan ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini kan kalau disingkat itu menjadi SMART. Tahu nggak SMART? Dari urut depannya S, M, A, R, dan T. SMART. SMART itu jadi kepanjangan dari simple, lalu yang kedua measurable, kemudian yang ketiga applicable, yang keempat juga reliable, dan yang kelima atau terakhir adalah timetable gitu loh. S, tujuan itu harus sederhana dan mudah dimengerti. Jadi simple itu jadi apa? Karena kita ini menentukan tujuan, itu harus sederhana dan mudah dimengerti agar apa? Agar semua orang, semua anggota organisasi itu bisa mengerti apa yang menjadi tujuan perusahaan atau goals-nya itu apa gitu loh. Dan yang kedua measurable, jadi jelas dan konkret dan juga mampu memotivasi karyawan. Jadi sifat ini itu terukur gitu loh. Ya.
Lalu yang ketiga applicable, jadi layak, jadi perusahaan itu mampu untuk melakukannya gitu loh. Lalu yang keempat reliable, jadi sesuai dengan harapan perusahaan dan juga mampu mengikuti perkembangan zaman. Lalu ya T itu ya timetable, jadi tujuannya harus memiliki tenggang waktu dalam pencapaiannya. Jadi ini tujuannya itu mau dicapai dalam selama berapa tahun gitu loh. Kapan ini kita bisa mencapainya kan seperti itu gitu loh. Oke. Nah, kemudian next sasaran perusahaan. Oke, sampai sini kalau kita bicara apa sebelum saya masuk ke sasaran perusahaan, kalau kita bicara tujuan perusahaan ada yang menanyakan mungkin dari teman-teman, monggo silakan. Ada yang menanyakan monggo, nggak apa-apa, silakan. Kalau enggak kita lanjut. Oke, here we go. Jadi udah, so kita bicara mengenai sasaran. Nah, kalau tujuan utama perusahaan itu dirinci dan dipecahkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran. Jadi ada tujuan utama, kemudian juga ada sasarannya itu. Jadi yang sifat itu yang kita breakdown dari tujuan utama tadi yang sifatnya lebih kecil itu menjadi sasaran. Jadi sasaran itu adalah penjabaran dari tujuan perusahaan. Jadi sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi yang ini lebih pendek lagi gitu kan. Supaya sasaran ini dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien, maka sarana perusahaan itu harus dibuat secara spesifik. Menjadi spesifik, terukur, measurable gitu karena kriterianya jelas dan juga ada indikator-indikator yang lebih terinci gitu loh. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan sasaran usaha, sebaiknya perusahaan itu memiliki hal-hal sebagai berikut. Jadi pasti ada SDM, sumber daya manusianya itu yang mempunyai mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan itu juga harus ditingkatkan secara berkala. Lalu yang kedua adalah sumber daya keuangan. Jadi kita bisa menentukan, perusahaan bisa menentukan besarnya tingkat efisiensi gitu kan ya, kemudian juga net margin yang ingin dicapai, itu juga laba yang ingin didapatkan, dan juga dana yang dibutuhkan untuk investasi supaya perusahaan ini bisa tumbuh kembang kan gitu ya. Kemudian juga yang ketiga ini kalau kita bicara mengenai kemampuan untuk menghasilkan laba bersih yang akan dicapai ini hendaknya meningkat melebihi indeks biaya hidup. Ya gitu kan. Jadi kalau enggak nanti ya para pengusaha ini akan ketinggalan dalam usaha. Jadi bisa mungkin yang laba bersihnya itu ya bisa lebih dari indeks biaya hidup gitu. Jadi ya selain dari si pengusahanya bisa menghidupi para karyawannya juga ya usahanya juga akan semakin berkembang kan gitu ya. Jadi kedudukan pasar wirausaha kedudukan pasar para pengusaha ini ya harus bisa menentukan apakah perusahaan itu mempunyai kedudukan di pasarnya sebagai market leader atau hanya sebagai follower gitu ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan karena saya bikin usaha ini kedepannya ini ataupun saat ini saya masih sebagai follower, tapi kedepannya mau seperti apa kan gitu ya. Kemudian sarana kerja. Jadi sarana kerja yang dimiliki ini ya sudah lama gitu ya, tentu ya harus di-upgrade gitu ya, harus di-upgrade, diganti atau diperbaiki kan gitu ya. Nah, kemudian seperti itu kan, jadi kemudian juga pengembangan usaha seorang wirausahawan itu ya perlu meningkatkan salesnya, perlu meningkatkan laba, aset, kemudian juga unit usahanya itu kalau bisa dikembangkan lagi gitu seperti itu ya. Oke. Next, kita bicara mengenai falsafah perusahaan. Jadi falsafah perusahaan itu merupakan nilai-nilai atau values yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Ya bahkan ada yang namanya kalau kalian pernah dengar corporate value atau corporate culture gitu. Jadi budaya corporate value itu adalah nilai-nilai yang dipegang teguh oleh perusahaan atau corporate culture jadi budaya perusahaan gitu kan ya.
Nah, jadi orientasi falsafah perusahaan itu kita bicara mengenai profesionalisme, kemudian juga mengenai integritas, kita juga bicara mengenai pelanggan, kemudian juga perbaikan yang dilakukan tanpa henti. Jadi selalu melakukan perbaikan gitu kan ya. Selalu mencoba memperbaiki hal-hal mungkin yang kurang baik dari waktu-waktu sebelumnya, kita perbaiki lagi saat ini, dan pasti nanti juga ke depan juga masih tetap akan melakukan perbaikan. Jadi tidak akan pernah merasa puas gitu loh. Ini makanya dibutuhkannya adanya inovasi kan, seperti itu. Inovasi berarti ya dari hal-hal yang sudah ada kemudian kita kembangkan lagi, ya kan, kemudian kita perbaiki lagi sehingga masalah akan memberikan keuntungan bagi para pelanggan dan tentunya juga akan memberikan profit yang lebih baik lagi kepada perusahaan, kan seperti itu gitu. So, kita lihat di sini, apa sih kaitan antara visi, misi, objektif, kemudian juga goals, dan juga falsafah perusahaan. Jadi semuanya merupakan mata rantai yang saling mempunyai ketergantungan dalam menentukan tujuan perusahaan di masa yang akan datang gitu loh. Jadi semuanya ini saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi nggak mungkin dipisahkan gitu loh. Misalkan kalau visi misi kemudian nggak perlu adanya goals atau nggak perlu adanya objektif, ya nggak bisa kan gitu kan. Karena apa? Karena kan objektif ini yang perlu dibagi yang merupakan implementasi dari visi tadi kan, yang bagi dalam bentuk yang lebih kecil lagi gitu kan gitu. Oke. So, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman. Silakan. Sebelum saya memberikan tugas. Enggak, Pak. Sekarang itu saya sampai jam 12.30 ya, masih ada waktu. Saya jelasin dulu mengenai tugasnya teman-teman ya. Oke. Oke, sorry saya ambil buku dulu ya. Ini ada tugas ini yang saya coba ambil dari buku ini. Sebentar. Buku ini buku Drucker Difference ini. Drucker Difference ini ada merupakan karangan dari beberapa orang ya. Jadi karangan dari pihak dari School of Management, Peter Drucker School of Management gitu ya. Oke. Di sini saya baca kutipan sekilas. Jadi buku ini adalah cara terbaik memahami pemikiran Drucker yang diterapkan kepada berbagai persoalan dewasa ini, baik itu oleh perusahaan, pemerintah, ataupun perorangan. Nah, saya sih memang tidak akan meminta kalian untuk membuat summary dari satu buku, enggak, tapi saya coba ambil dari beberapa bab-bab yang ada gitu ya. Ini buku dalam bahasa Indonesia kok, tenang aja. Sebentar, ini let me see bukunya. Oke ya, ini saya coba share screen. Here we go. Manajemen sebagai sebuah ilmu budaya. Nah, jadi gini loh. Ini merupakan kutipan dari Peter Drucker ya di halaman sini. Kita tidak tahu dengan pasti bagaimana menghubungkan ilmu budaya dan manajemen. Kita tidak tahu dampak apa yang diberikan oleh hubungan ini pada setiap pihak dan pernikahan. Bahkan yang buruk pun selalu mengubah kedua yang menikah. Nah, jadi salah satu kutipan dari Peter Drucker juga,
Pekerjaan merupakan alat bagi manusia untuk berkembang. Tugas manajemen itu adalah mengembangkan manusia sehingga orang biasa dapat bekerja dengan cara yang luar biasa. Nah, ini kutipan yang asik ya. Jadi tolong perhatikan ya. Tugas manajemen itu adalah mengembangkan manusia sehingga orang biasa pun itu mereka dapat bekerja dengan cara yang luar biasa gitu loh. Jadi misalkan kalau kalian melihat atau ada perusahaan yang mungkin dia hanya memilih orang-orang tertentu saja, atau mungkin perusahaan atau pihak manajemen yang kan misalnya pergantian manajemen gitu, pergantian orang-orang pergantian direksi, dia melihat mungkin ada beberapa karyawan-karyawan yang orangnya hanya biasa-biasa saja, kemudian di-cut, itu sebenarnya mereka tidak mengerjakan tugas-tugas manajemen seperti yang sudah diungkapkan oleh Peter Drucker gitu loh. Oke, ini ada beberapa poin-poin yang cukup menarik di sini gitu loh. Nah, di sini misalkan seperti manajemen. Jadi salah satu cara ini, jadi manajemen sebagai sebuah ilmu budaya. Jadi meskipun misalnya si Peter Drucker tidak pernah mendefinisikan konsep ini secara lengkap, tetapi terlihat jelas bahwa dia melihat adanya sebuah hubungan antara tradisi ilmu budaya warisan peradaban Yunani dan Romawi dengan kegiatan sehari-hari perusahaan yang praktis gitu kan. Kita kalian coba kalian review, kalian baca pelan-pelan, nanti kalian coba bikin summary-nya gitu loh. Ya kan? Oke, ini ya. Jadi tugas ini yang pertama, nah kemudian lalu yang kedua itu adalah ini adalah tujuan perusahaan. Ini tadi sesuai dengan tadi ya, visi, misi gitu ya. Ini tujuan perusahaan itu, jadi hanya ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis, yaitu menciptakan pelanggan. Nah, pelanggan itulah yang menentukan apa bisnisnya gitu loh. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Peter Drucker gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa poin yang menarik di sini. Jadi apa itu tujuan perusahaan? Ini saya garis bawahi, mengapa perusahaan didirikan? Jawaban dari pertanyaan ini akan mempengaruhi strategi organisasi, menentukan sifat dari cita-cita dan sasarannya, mempengaruhi keputusannya, membentuk cara mengelola perusahaan, menentukan tingkat keselarasan atau pertentangan antara tujuan dan nilai-nilai perusahaan, serta mempengaruhi motivasi hakiki atau motivasi yang paling dasar yang dirasakan oleh para pegawai dari pekerjaan mereka. Dan juga sebagai akibatnya adalah juga komitmen, inisiatif, dan kreativitas mereka. Gitu kan. Jadi pada satu sisi, jawaban dari pertanyaan penting ini adalah sangat mudah gitu loh. Perusahaan itu adalah ciptaan dari masyarakat dan dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat gitu kan ya. Jadi kan siapa yang menciptakan perusahaan, misalnya ya masyarakat. Perusahaan ini melayani siapa? Melayani kebutuhan masyarakat gitu kan. Pembenaran tujuan perusahaan dari segi moral dan legitimasi bagi perusahaan untuk bertindak tergantung pada manfaat apa yang diberikannya kepada masyarakat. Jadi pada dasarnya perusahaan berdiri untuk memuaskan kebutuhan manusia dengan menyediakan barang dan jasa atau produk and service yang berguna. Selain itu, pekerjaan yang berarti dan memuaskan dan perusahaan melakukannya sembari menambahkan kekayaan masyarakat gitu loh. Oke, ini nanti akan saya share di grup. Kemudian juga nanti buat teman-teman mungkin yang sudah pernah ngikutin kelasnya, jadi tugas ini dibuat diketik gitu ya, diketik. Kemudian juga nanti dikirim emailnya ke saya gitu loh. Oke. Nanti akan saya jelaskan email saya ya. Nanti saya akan tambahkan lagi buat saya jelaskan lagi lebih detailnya di grup gitu ya, di grup WhatsApp ya. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin silakan monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan. Udah pada absen semua ya? Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak.
Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saya di Japri atau maupun di grup juga monggo silakan. Oke. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Minggu depan ya. Ya.